Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Overlord of Insect part yang kedua. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya, gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan kelanjutan dari Jiang Chen yang nampaknya sudah memasuki sebuah dungeon bersama teman-temannya. Dan nampaklah kini diperlihatkan Paman Wang yang kini sudah nampak dalam kondisi terdesak karena sepertinya kawanan monster yang ada di sana kini sudah mengepung mereka. Melihat hal itu di sini Paman Wang hanya dapat berkata, sial, banyak sekali monster. Xiaoxi, pergi dan carilah Xiao Chen terlebih dahulu dan tinggalkan tempat ini. Mendengarkan hal itu di sini Xiaoxi nampak terkejut. Tetapi sesaat setelah Paman Wang mengalihkan perhatiannya, di sini tiba-tiba saja seekor monster bersiap untuk menyerangnya dari belakang. Namun sesaat sebelum serangan itu berhasil mengenai Paman Wang, di sini Jiang Chen langsung menggunakan skill racunnya untuk melenyapkan monster yang ingin menyerang Paman Wang sebelumnya. Melihat hal itu di sini Paman Wang nampak cukup terkejut karena dia menyadari bahwa orang yang datang menyelamatkan mereka adalah Jiang Chen. Dan sembari itu di sini Paman Wang pun berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Dan lalu di sini Jiang Chen pun berkata, "Aku punya sebuah skill hidden potion. Paman Wang terluka parah. Xiaoxi, Xiaoliji, cepat bawa Paman Wang pergi. Aku akan menahan semua monster yang tersisa." Melihat hal itu di sini nampaklah Paman Wang tidak menerima dan dia pun berkata, meskipun kau adalah tingkatan divine, tetapi ini terlalu berbahaya. Jadi ayo kita pergi bersama. Namun nampaknya di sini Jiang Chen sudah membulatkan tekadnya sembari berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Dan lalu tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapan mereka. Jumlah player di level terakhir Secret Realm telah mencapai syarat pemanggilan bos Secret Realm sedang berlangsung. Melihat hal itu di sini nampak Paman Wang belum ingin merelakan kepergian dari Jiang Chen untuk menghadapi bos monster. Namun di sini Xiaoxi mencoba meyakinkannya bahwa kita harus tetap percaya kepadanya. Mendengarkan hal itu di sini Paman Wang langsung melemparkan pedangnya tepat menuju ke arah Jiang Chen dan sembari itu ia berkata, "Gunakan ini dalam pertarungan." Jiang Chen yang mendapatkan kiriman itu dia pun langsung menerimanya. Sembari itu muncul jendela notif di hadapannya, Beginner Conquer Sword Speed, Strength bertambah 25%, Attack Speed bertambah 30%, Passive Skill bertambah 2%. Melihat hal itu di sini nampaknya Jiang Chen semakin percaya diri sembari berkata, "Sekarang dengan menggunakan pedang Paman Wang, aku bisa memperluas jangkauan serangan racunku." Dan dalam sekali gerakan diperlihatkan Jiang Chen mampu menebas banyak sekali monster yang ada di sana. Karena seperti diketahui dalam seni pedang, Jiang Chen adalah yang terbaik di sekolahnya. Namun sembari menyerang banyak monster di sana, tiba-tiba saja ada seekor monster yang datang menghantam tanah dengan menebaskan pedangnya. Tetapi untungnya saja di sini Jiang Chen masih mampu menghindari serangan itu. Namun monster yang datang menghantam itu tidak tinggal diam begitu saja. Dia mencoba melayangkan serangan susulan tepat menuju ke arah Jiang Chen. Namun dengan keahlian berpedangnya di sini Jiang Chen mampu menahan serangan itu. Tetapi saking kuatnya serangan itu, Jiang Chen yang sudah menahannya kini mulai terlempar. Dan tidak hanya sampai di situ, pedang dari Paman Wang sebelumnya kini juga sudah mulai hancur. Melihat hal itu di sini Jiang Chen pun langsung bergumam, apakah ini bos dari dungeon? Lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tapi bagaimana aku menjelaskan kepada Paman Wang tentang pedangnya? Dan nampaklah kini diperlihatkan jendela status dari monster itu bernama Raja Kematian berlevel 15. Dan dalam sekali ke depan mata di sini Raja Kematian sudah berada tepat di atas dari Jiang Chen dan mencoba melayangkan kembali sebuah serangan. Jiang Chen yang menyadari hal itu di sini dia langsung memanggil Nine untuk menahan serangan yang dilayangkan monster itu. Dan dengan sekali genggam, Nine mampu menghancurkan pedang yang digunakan oleh Raja Kematian. Dan setelah menghancurkan pedang itu di sini Nine pun meluapkan auranya yang begitu kuat, yang membuat Raja Kematian ini menjadi cukup terkejut. Tetapi dia tidak kehilangan tekadnya. Dia mencoba melayangkan sebuah pukulan
Namun nampaknya di sini benturan dari kedua serangan itu saling beradu satu sama lain. Tetapi di sini nampaknya Raja Kematian bukanlah tandingan dari Nine, karena dalam sekejap Nine mampu menghancurkan monster yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, di sini Jian Chen pun bergumam dalam hatinya. Tidak terbayangkan bahwa dia menghadapi bos dungeon begitu santai. Sepertinya dungeon ini selesai sekarang, bukan? Namun tiba-tiba saja muncullah sebuah kristal tepat di hadapan Jian Chen dan dia tidak menyadari kristal apa itu. Namun tiba-tiba saja seluruh energi sihir dari mayat-mayat monster yang ada di sana kini mulai bersatu dan masuk ke dalam kristal tersebut. Dan tidak lama setelah itu kristal tersebut memunculkan bos dungeon yang sebenarnya, Undead Tyrant level 20. Menyadari hal itu, di sini Jiang Chen pun berkata mereka berkumpul kembali menjadi monster baru. Apakah ini berarti kristal itu adalah esensi sebenarnya? Menyadari hal itu, di sini Jiang Chen pun langsung memerintahkan Nine untuk menyerang monster itu dan jangan lupa menghancurkan kristal yang ada di dalam tubuhnya kali ini. Dan lalu setelah itu, sang bos monster pun melayangkan sebuah serangan yang kuat tepat menuju ke arah Nine. Tapi nampaknya di sini serangan itu terlalu lambat di hadapan Nine, dan dengan gerakan yang sangat cepat kini Nine sudah berada tepat di atas dari bos monster itu dan bersiap untuk melancarkan serangan menggunakan tentakel-tentakel yang tepat berada di belakangnya. Dan dengan seketika serangan bertubi-tubi pun dilayangkan oleh Nine. Tetapi nampaknya tubuh dari bos monster itu tidak hanya besar saja, tetapi dia juga mempunyai kelincahan yang cukup mumpuni. Melihat hal itu, di sini Jiang Chen pun mengeratkan giginya sembari berkata dengan tubuh yang begitu besar, namun dia bisa bergerak secepat itu untuk menghindari serangan Nine. Bagaimana kalau kita menggunakan tanaman-tanaman ini? Dan dengan sangat cepat kini diperlihatkan bos monster itu yang terus saja menyerang secara membabi buta tepat menuju ke arah Nine. Jian Chen yang melihat hal itu di sini hanya dapat berkata, aku sudah merasakannya sejak tadi. Ada banyak akar tanaman yang tersembunyi di area misterius ini. Selama aku bisa mengeluarkan skill bakat creationku, begitu dia mendekat, aku bisa menghentikannya. Dan sekarang, dan tiba-tiba saja sebuah tanda muncul di tangan kiri dari Jian Chen, dan itu adalah pertanda bahwa dia mengaktifkan skill creationnya, dan ia pun menumbuhkan banyak akar pohon yang keluar dari dalam tanah, dan serangan itu tepat mengikat bos monster yang ada di hadapannya. Dan sembari itu dia pun memberikan tanda kepada Nine untuk menyerangnya sekarang, dan tanpa aba-aba lagi di sini Nine pun berhasil menghancurkan tubuh monster yang ada di hadapannya menggunakan cakar tajamnya. Dan lalu setelah itu kini muncul kristal inti berwarna biru itu kembali. Namun di sini Jiang Chen sudah menduga akan hal itu, jadi dia langsung menangkap kristal itu dan menghancurkannya begitu saja. Dan setelah itu muncul jendela notif di hadapan Jian Chen. Selamat, habis level C, Quill Undead telah diselesaikan. Penyelesaian area misterius telah dimulai. Penyelesaian quest telah selesai. Level 0 Jian Chen telah mendapatkan peringkat S untuk quest ini. Level 12 Wang Kun mendapatkan nilai B untuk quest ini. Liu Ying, orang magician, mendapatkan nilai A dalam quest ini. Dan terakhir Ye Qian, seorang fighter, mendapatkan nilai B dalam quest ini. Dan setelah itu kini sistem pun memunculkan hadiah yang akan didapatkan oleh Jian Chen. Dan seketika sebuah layar terpampang jelas di hadapannya yang menunjukkan beberapa senjata yang bisa dipilih oleh Jian Chen. Dan di sini Jian Chen pun memilih salah satu dagger yang ada di sana yang bernama Seven Head of Edmure Swift. Memiliki kelas D, dapat menambah attack sebanyak 50 dan speed sebanyak 5%. Melihat hal itu, di sini Jiang Chen pun bergumam, dagger ini bagus, aku bisa memberikan dagger ini kepada Paman Huan sebagai sebuah hadiah dan sebagai ganti pedangnya yang aku hancurkan sebelumnya. Dan banyak sekali equipment, tapi sepertinya semuanya terbuat untuk profesi petarung. Aku penasaran apakah ada yang cocok untuk profesi kehidupan. Nah, lebih baik aku periksa satu persatu equipment yang ada di sini. Dan setelah itu di sini diperlihatkan Jiang Chen mencoba mengambil sebuah palu, tapi nampaknya palu itu terlalu berat yang membuat Jiang Chen tidak mampu mengangkatnya. Dan palu itu bernama Cry of the King, menambahkan strength 100, tetapi itu mengurangi 100 poin agility.
Melihat hal itu, di sini Jiang Chen pun berkata, "Ini terasa sungguh berat." Tetapi tiba-tiba saja di sini Jiang Chen pun mendapatkan hadiah XP dari penyelesaian dungeon itu, dan nampaknya di sini Jiang Chen sudah mulai naik level dari level 1 ke level 6 sehingga atributnya pun kini sudah bertambah yang membuat Jiang Chen mampu mengangkat palu yang ia genggam saat ini. Dan sembari itu ia berkata berkat XP feedback pasif yang berasal dari Origin secara tak terduga naik ke level 6. Dalam sekali jalan, hal ini membuat efek peningkatan atribut dari diriku semakin menjadi efisien. Sepertinya seiring dengan bertambahnya level, kemampuan instan tempurku juga akan terus naik. Dan lalu di sini Nine pun muncul dan berkata kepada masternya apakah dia diizinkan untuk memakan semua item yang ada di sana. Mendengarkan hal itu, di sini Jiang Chen pun berkata, "Kau tidak boleh memakannya, ini untuk kompensasi kepada Paman Wang dan rekan-rekan yang lain. Selain itu tidak baik untuk perutmu." Mendengarkan hal itu, di sini Nine pun kembali berkata kepada sang master, "Jadi apakah boleh ku makan tubuh dari bos monster yang ada di hadapan kita?" Mendengarkan hal itu, di sini Jiang Chen pun berkata, "Benar, tak kusangka, aku lupa dengan jasad bos. Nilai devoringnya sangatlah berharga, tak boleh kulepaskan. Baiklah, Nine, jenazah itu milikmu." Namun di sini Jiang Chen sempat berpikir, bukankah tubuh dari bos ini terlalu besar? Jadi bagaimana cara dari Nine untuk mengkonsumsinya? Tapi tiba-tiba saja di sini Nine berubah ke wujud serangga raksasanya, dan dengan seketika dia pun melahap tubuh dari bos monster yang ada di hadapannya. Dan lalu kini jendela notif pun muncul di hadapan Jiang Chen. Sistem nilai devouring bertambah 100 dan banyak sekali notif yang sama muncul di hadapan dari Jiang Chen. Jiang Chen yang melihat hal itu di sini hanya dapat berkata nilai devouringnya sangat cepat. Jenazah bos Arya memang berbeda. Sepertinya dibutuhkan lebih banyak lagi monster tipe bos. Namun tidak lama setelah itu di sini Jiang Chen menyadari bahwa ada sebuah langkah kaki yang datang menuju ke arahnya. Dan dia berpikir apakah itu Paman Wang dan yang lainnya yang datang menuju ke arah sana karena mendengarkan gemuruh ini. Mendengarkan hal itu di sini Jiang Chen pun langsung menyuruh Nine untuk berubah ke wujudnya yang semula dan bersembunyi di balik bayangannya. Karena di sini dia masih ingin merahasiakan tekniknya itu kepada semua orang. Meskipun nilai dari devouringnya itu belum penuh. Jadi dia harus merelakannya untuk saat ini. Dan tidak lama setelah itu kini diperlihatkan Paman Wang bersama teman-teman lainnya kini sudah hadir di sana. Sembari itu nampaknya Jiang Chen sudah memberikan semua item yang ia dapatkan kepada teman-temannya. Sembari itu Paman Wang pun berkata, "Hal ini terlalu bagus. Item ini merupakan item tingkat terare. Aku akan melepaskanmu dari hukuman karena merusak equipmentku." Hahaha. Dan lalu Xiaoxi pun menimpali kalung ini. Kalung ini adalah tingkatan rare, harganya pasti mahal. Dan sembari itu mereka pun bertanya bagaimana cara Xiao Chen mengalahkan bos monsternya sendiri. Dan lalu di sini Xiao Chen pun beralasan bahwa sepertinya racunnya lebih efektif melawan monster bertipe bos. Dan lalu di sini Paman Wang pun kembali berkata, "Jiang Chen, kamu punya kekuatan seperti ini untuk melakukan investigasi. Sayang sekali kau punya kekuatan seperti ini bahkan sebelum kau naik level. Ini akan menjadi masalah besar saat kau naik level nantinya. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" Dengarkan hal itu di sini Jiang Chen pun menimpali Paman Wang. "Karena aku tidak memberitahumu sebelumnya karena takut membuat kalian khawatir. Aku sebenarnya sudah siap untuk bergabung dengan Night Watch." Dengarkan hal itu di sini Paman Wang pun jadi cukup terkejut, "Apa Night Watch?" Dan lalu di sini Jiang Chen pun lanjut menjelaskan, "Iya, selain itu aku ada janji untuk melapor ke Komandan Night Watch. Dalam 3 hari aku ingin terus menaikkan levelku sebelum aku pergi ke sana. Jadi aku akan segera berangkat ke hutan belantara untuk melanjutkan kenaikan levelku." Dengarkan hal itu di sini Paman Wang dan teman lainnya nampak cukup khawatir sehingga ia berkata, "Belantaran itu terlalu berbahaya di sana untukmu." Namun di sini Jiang Chen pun langsung menimpali, "Jangan khawatir Paman Wang. Aku tahu apa yang aku pikirkan. Daripada mengkhawatirkanku, lebih baik kau mengkhawatirkan monster-monster itu."
Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Jiang Chen yang sedang menggunakan jubah. Nampaknya dia sudah berada di sekitar belantaran yang ia maksudkan sebelumnya. Dan diketahui nama tempat itu bernama View. Itu adalah pinggiran kota dan banyak sekali para profesional yang ada di sana. Dan sembari berjalan memakan roti di sini, Jiang Chen pun lanjut berkata, setelah sistem awaken, nafsu makanku juga bertambah. Yang lebih keterlaluan lagi adalah meskipun tidak terlalu stabil, namun aku terkejut ternyata menyantap makanan juga meningkatkan nilai devouring meskipun itu hanya sedikit. Dan tidak lama setelah itu Jiang Chen pun mengeluarkan sebuah peta. Sembari melihat ke arah peta itu, dia pun berkata, tidak pernah terbayang olehku kalau Paman Wang tidak hanya membagikan sebagian besar equipment yang dimilikinya, tetapi setelah mendengar bahwa aku akan pergi ke alam belantara, dia juga memberiku cincin penyimpanan dan peta yang begitu penting. Ini sungguh sangat membantu. Menurut Paman Wang, alam belantara dipengaruhi oleh kekuatan Dao surgawi dan semua perangkat elektronik terganggu, hampir seperti suasana kiamat. Dan para monster yang ada di sarang monster akan terus berpindah sarang, dan peta ini sangat sensitif terhadap waktu, sehingga sulit untuk menemukan gerombolan monster tanpa informasi terbaru. Dan bahkan lebih mustahil lagi untuk menemukan sarang monster yang terdapat bos di dalamnya. Firebird dan Thunder Rhino paling sering ditemui secara langsung dan mudah ditemukan jika ke sana. Tempat dengan tanda ini dikatakan harus dihindari. Ini adalah sarang yang sangat berbahaya dan lebih beresiko. Menurut Paman Wang, duplikat goblin yang paling cocok untukku levelnya tidak tinggi dan ada cukup banyak monster serta lebih sedikit orang. Ayo pergi ke sarang monster ini dengan peta di tangan. Aku yakin kita akan menemukan sarang monster dalam waktu yang singkat. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menghampiri Jiang Chen, dan dengan wajah yang sangat marah dia pun berkata, aku sudah memanggilmu beberapa kali, jangan pura-pura tidak mendengarku. Aku ingin bertanya padamu, apa kau pernah melihat seorang wanita berambut pirang di pinggiran kota? Melihat hal itu, di sini nampak Jiang Chen menatap dan tajam sembari berkata, belum pernah melihatnya, dan hati-hati dengan omonganmu. Dan nampaknya di sini Jiang Chen pun sudah memberikan racunnya terhadap orang itu. Melihat hal itu, di sini sang pria yang sebelumnya itu pun melihat tangannya sembari berkata, ini kan racun, bagaimana mungkin? Anak ini bahkan belum terlihat seperti level 10 dan dia mampu melukaiku, seorang warrior level 27 dengan kemampuan pertahanan yang hebat. Dan lalu di sini Jiang Chen pun berlalu pergi untuk meninggalkan orang itu sembari berkata, cepat pergi ke profesi penyembuh. Seharusnya tidak sulit untuk menyembuhkan racunku, dan ingatlah untuk menyembuhkan otakmu dalam prosesnya. Sampai jumpa lagi. Namun nampaknya di sini orang itu tidak terima akan perlakuan itu, sehingga dia pun memasang wajah yang sangat marah sembari berkata, kau berani melawanku yang berasal dari keluarga Xiao? Kau cukup bernyali. Namun nampaknya di sini Jiang Chen tidak mengerti dan tidak pernah mendengar sebelumnya tentang keluarga Xiao. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana Mas Bro? Ceritanya semakin menarik bukan? Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.